Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafid Nur Hakim. Kali ini saya akan merefleksikan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 yang dipelajari pada semester 2. Refleksi ini merupakan tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Oleh karena itu, berikut pemaparan refleksi dari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, refleksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi dan merenungkan pembelajaran yang telah dilakukan atau dipelajari. Nah, kali ini refleksi tersebut akan dilakukan pada mata kuliah praktek pembelajaran dan asesmen 2. Nah, praktek pembelajaran dan asesmen 2 ini merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TRL dan Cultural Responsive Teaching atau CRT hingga memakai hasil asesmen yang telah dilakukan. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab. Pertanyaan pertama ini, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Nah, ada beberapa pengalaman belajar yang berguna dan menarik, yaitu pada topik 1, 2, dan 3. Pada topik 1, mempelajari terkait dengan pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Dari sini, saya mendapatkan pengalaman belajar, yaitu menganalisis karakteristik peserta didik melalui asesmen awal atau asesmen diagnostik. Pada topik ini, saya melakukan observasi di tempat PPL saya, yaitu di SDN 3 Panembahan, dengan menggunakan tes angket, penilaian diri, dan soal pilihan ganda yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu topik 2. Nah, pada topik 2 ini saya mempelajari tentang pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, di mana pendekatan ini atau TARL ini memberikan gambaran bagaimana cara menyusun rancangan pembelajaran yang mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik dan membuat asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, dan ini memudahkan guru dalam mengontrol, mengawasi, dan mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Selanjutnya yaitu topik 3. Pada topik 3 ini kita mempelajari pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching pada perencanaan dan asesmen. CRT ini merupakan pendekatan pembelajaran dengan mengintegrasikan konten yang berguna secara budaya, perspektif, dan sumber daya autentik dalam rencana pembelajaran. Dalam merancang pembelajaran menggunakan pendekatan CRT ini, memasukkan budaya Indonesia sesuai latar belakang budaya peserta didik dalam pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini dan menelaah saat mengevaluasi. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Nah, menurut saya ada satu pembelajaran yang berguna namun kurang menarik, yaitu pada pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level, di mana pendekatan ini sesuai dengan berdasarkan kemampuan peserta didik. Tentu ini akan membantu guru dalam menyusun pembelajaran. Namun, dalam praktek, siswa dalam kelompok rendah akan terus ketergantungan kepada guru, bukan hasil usaha sendiri dengan memahami pembelajaran dari teman ataupun dari buku yang dipelajari. Pertanyaan ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya
Tidak ada, karena setiap pengalaman belajar pasti menarik dan berguna bagi mahasiswa calon guru. Pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Tentu tidak ada, karena setiap pengalaman pun pasti menarik dan berguna bagi mahasiswa calon guru sebagai bekal untuk masa depannya. Setelah saya memahami dan mempelajari topik-topik pada mata kuliah praktek pembelajaran dan asesmen 2, saya akan melakukan perubahan dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik. Ada 4 perubahan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan setiap peserta didik dalam merancang pembelajaran. Yang kedua, membentuk kelompok-kelompok kecil yang homogen dengan guru dapat memberikan scaffolding atau bantuan sesuai tingkat kemampuan peserta didik sehingga peserta didik merasa diperhatikan oleh guru. Yang ketiga, merancang rencana pembelajaran, materi, bahan ajar, dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat, melakukan refleksi dan RTL dalam setiap pembelajaran untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Itulah pemaparan refleksi dari mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru yang diampu oleh Ibu Dosen Susilawati MPD. Semoga ini semua menjadi manfaat untuk kita semua. Saya Rabi Nur Hakim, mahasiswa PPG Calon Guru Universitas Muhammadiyah Cirebon mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.